Shalom, shalom. Shalom. Oke. Shalom, shalom. Oke. Ntar ya. Ntar ya teman-teman ya, sabar. Oke. Ntar ya. Oke teman-teman. Ntar ya. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan teman-teman. Terima kasih sudah join sama saya. Hari ini kita akan bicara soal RTKD. Ya, RTKD. Yang nyambung sama yang kemarin ya. Soal yang kemarin juga, ya kan? Di surat Al-Baqarah 223 itu. Di RT 3 lagi. KDRT kok RT 3. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 223 itu kan di situ tentang ya soal tugas wanita ya, tugas wanita sebagai seorang istri, yaitu seperti kemarin yang saya bilang ya, bahwa itu memang untuk pemuas nafsu ya suaminya gitu, sehingga suami itu boleh diizinkan untuk memukul, memberikan uppercut kalau nggak mau istrinya ya gitu. Teman-teman tahu kan uppercut ya, itu loh yang kayak Mike Tyson yang sama Holyfield itu ya kan, yang jeder gitu-gitu ya, ngerti ya? Tuh di surat An-Nisa 34 ya. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya, ya ini maksudnya melawan ya, membangkang ya, tidak mau nurut, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Ya, berarti tidak digauli maksudnya ini ya. Sudah tidak digauli, terus diapain? Dipukul. Aduh. Ini kitab suci apa kitab tinju sih? Saya bingung. Kitab tinju kali ya. Ya kan? Jadi pernikahan buat
perempuan di Muslim, pernikahan itu adalah sebenarnya arena tinju mungkin ya, arena tinju. Ya kan? Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, ya. Habis dinasehati, terus tidak digauli, terus dipukul. Padahal kan udah bisa dong nasihat doang, kenapa mesti dipukul? Ini maksudnya apa? Mesti dipukul tuh apa? Di sini udah ada kata-kata nasihati loh. Masa kamu abis nasehatin mukul itu maksudnya apa sih? Hah? Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ya gimana gak ditaati kamu main pukul? Hah? Kamu itu berarti bukan nyuruh istrimu untuk taat, nyuruh istrimu untuk takut sama kamu, takut. Suami berarti harus ditakuti ya. Gimana Uclim? Apa sesungguhnya yang kalian lakukan dalam pernikahan tuh apa sesungguhnya sih Clim? Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Kamu aja udah mukul. Masa gimana lagi mau nyusahin? Masa berarti mukul itu bukan menyusahkan? Mukul itu buat apa sih? Buat apa? Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nggak mungkin Allahmu Maha Tinggi dan Maha Besar kalau firman-Nya disuruh mukulin istri. Ya? Nggak mungkin. Gimana, Uclim? Pernikahan kalian seperti ini? Laki-laki itu boleh memukul istrinya saat istrinya nggak taat sama dia. Ya, ini firman Allah apa ini? Firman Allah apa firman dari coach pelatih tinju? Pelatih tinju kayaknya. Thank you orang. Ya, tap-tap ya teman-teman ya, biar teman-teman kita tahu ya, tap-tap ya sayangnya, ya kan teman-teman? Oke, cobalah. Udah tidak boleh menolak ya. Saat apa? Saat laki-laki itu kepengen ya, suaminya kepengen, si istri tidak boleh nolak. Kalau nolak maka disebut bahwa nusus, istrinya tuh nusus. Tidak taat katanya. Kalau nggak taat, udah nggak usah ditiduri, dipisahkan katanya. Terus pukul. Padahal udah dinasehati, masa pakai pukul lagi sih? Istrimu itu binatang. Saya kalau ngajarin dogi saya tuh saya pukul. Ya. Kalau misalnya dia tidak taat, saya pukul dia. Ya. Saya pukul dia badannya. Jangan nakal gitu. Kalau dia mau curi-curi ayam ya kan, saya pukul dia badannya. Nah, sekarang saya tanya, wanita di sini dipukul biar apa? Biar nurut. Iya. Apa bedanya? Ya. Wanita yang di sini sama anjing saya. Anjing saya pukul biar nurut. Kalau nggak nurut, saya pukul dia. Seperti itu kah? Jadi wanita di agama kalian seperti binatang begitu maksudnya? Apa nggak cukup nasihat saja? Nggak cukup nasihat saja? Makanya harus dipukul? Haruskah ini dipukul ini? Allah yang seperti apa yang memukul perempuan tuh Allah seperti apa? Aduh, mau sampai kapan kalian di agama ini? Nabinya aja, ya,
membela orang, membela suami yang memukul istrinya sampai biru-biru lebam-lebam, sampai ijo-ijo lebam-lebam ya. Ya, ada yang bertanya sama saya, ya. Kalau ijo bukan dipukulin katanya. Kalau hitam terus merah-merah atau biru-biru lebam-lebam itu baru katanya dipukulin. Lah, ya kan? Ada yang komen begitu kemarin. Saya lucu banget itu. Jadi maksud kamu, kalau mukul itu warnanya harus seperti yang kamu pikir, harus hitam, harus merah, begitu ya? Kalau hijau berarti bukan dipukul gitu. Iya. Aduh, Dek. Sekarang gini ya. Kalau udah dibilang, ini Quran kalian loh. Ya, Quran kalian. Saat kamu tidak taat sama suamimu, maka nggak cukup hanya nasihat, tapi kamu juga harus dipisahkan. Ya, dipisahkan dan dipukul. Gimana sih ini sebenarnya ya? Tapi kenapa kalian tuh betah di situ gitu? Kenapa sih? Kalian suka dipukulin sampai ijo-ijo ya? Sampai biru-biru lebam-lebam? Hmm? Kenapa mesti dipukul gitu loh? Kenapa mesti dipukul? Gak cukup nasihat aja? Gak cukup nasihat saja ya? Hmm? Ya. Selamat datang anak Alif, Raja Muter-Muter. Ya, silakan. Halo, selamat malam, Wi. Selamat malam. Tadi kamu dari Mana koma kabarnya, lain Wi? ya? Iya, Saya lihat Wi. kamu di koma lain. Oh, Iya, kamu saya itu aktif saya sekali, gini aktif gini, Wi. sekali ya. Saya itu keliling cari-cari orang yang tukang gibah, tukang fitnah gitu. Kalau apa ya, kamal-kamal yang mengedukasi, saya tuh ikut nyimak gitu, diskusi enak gitu. Hmm. Ya, gitu, Ini, Wi. ini kamu mau bahas gak sama saya? Apa cuman mau dengerin? Ya, selama kamu mempresentasikan Al-Quran, maka saya akan meluruskannya Al-Quran gitu. Karena ini keimanan saya kan, bukan Meluruskan, keimananmu gitu. Iya, meluruskan. Emang Quranmu ini iya. bengkok-bengkok ya, makanya kamu mau meluruskan. Maksudnya meluruskan Hmm? otakmu, yang Tuh. bengkok dalam membaca Al-Quran, begitu. Bagaimana bisa? Saya cuma baca apa adanya loh, Ana. Iya, makanya kamu kan Nih, lihat di seperti sini. iya silakan. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya, ya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Apa nggak cukup nasihat, harus dipukul? Oh, jadi pengertian Wi membaca ayat Al-Quran itu seperti itu di benakmu gitu ya, Wi. Nggak, dijawab dulu. Kenapa Di situ kamu kan sudah jelas, diperbolehkan? Wi. Dengar Sudah dulu. jelas ya. Belum Ya, belum juga ayo. saya ngomong. Kenapa Allahmu ya menyuruh untuk memukul istrimu? Apakah tidak cukup dengan menasihati saja? Loh, Hah? itu kan sudah jelas, Wi. Apanya yang Kalimatnya kan sudah jelas? jelas di situ. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh Kalau karena pemimpin harus Allah mukul. Pemimpin ntar harus mukul. dulu itu makanya Nah, saya itu bukan meluruskan Al-Quran karena Al-Quran itu cahaya bagi saya gitu ya, bagi orang yang Quran beriman, tapi cahaya. Seperti bagi yang cahaya lampu membaca atau cahaya apa? ya, tapi bagi orang kafir itu kan suatu gimana ya, ketika dia membaca Al-Quran maka dia kepanasan begitu makanya Kepanasan. dia tidak Enggak tuh, paham-paham. saya Iya, nggak kepanasan. Saya nah nggak gini kepanasan. di situ ya Biasa saya aja. jelaskan ya. Hmm. Di sini kan sudah dijelaskan atas bagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah. Satu ya, wanita yang soleh itu yang taat kepada Allah dan lagi memelihara
diri, maksudnya ya menjaga kehormatan dirinya ya sebagai istri yang baik atau soleh. Terus di situ Allah telah memelihara mereka, maksudnya di antara mereka ada suami istri gitu, keluarganya lah gitu ya. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuyusnya maksudnya begini, wanita ketika ada wanita istrinya itu kurang baik atau apa ya, selalu uh, apa ya, tidak mengikuti kata suaminya kan begitu, maka Allah kan nasihati dia, atau kalau dia tidak bisa, pisahkan dia di tempat tidur, maksudnya jangan apa ya, pisah di tempat tidur dulu gitu. Tapi ketika cara-cara itu sudah tidak bisa, nasihat baik sudah tidak bisa, terus dipisah secara tidur juga nggak bisa, tetap aja nuyus gitu ya, terus-terusan gitu, maka pukullah, tapi di situ dengan cara yang baik begitu. Ya, Sudah, silakan gitu aja. tanggapi. Ya, jadi gini, saya Ya, cuman begitu, merasa, kan sudah jelas. iya dengar dulu dong. Saya tahu udah jelas ya, kamu udah jelas menurut kamu, ya kan? Kalau di sini dibilang ya, yang apa, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya, ya nusus berarti membangkang kan? Membangkang bukan? Bukan cuma membangkang, Apa itu? tapi menyakiti apa ya, menyakiti perasaan suami gitu, nggak menyenangkan suami gitu gitu. Ya ya ya. Bagaimana kamu bisa bilang bahwa nih istri saya yang ini nusus sama saya? Padahal sebenarnya wanita itu merasa kamu tidak adil. Seperti ya misalnya kamu tidak adil dalam pembagian jadwal tidurin mereka, ya. Seperti itu misalnya. Terus dia protes. Gitu. Dia merasa kamu yang nggak adil. Tapi karena ini ayat hanya menguntungkan laki-laki, ya kan? Tidak ada yang tahu apa yang terjadi sama wanita-wanita ini, tapi hanya dibilang bahwa wanita-wanita ini nusus kepada suami mereka. Ya. Jadi, suami-suami itu boleh menurut Allahmu boleh memukul mereka, padahal sudah dinasehati, sudah dipisahkan, tapi pemukulan juga terjadi. Buat apa itu pemukulannya? Oke, begini jangan mencampurkan adukan apa ya sesuatu gitu. Misalnya di benakmu kan seakan-akan saya itu berpoligami, terus di ayat ini di benakmu itu seakan-akan saya itu suami yang berpoligami, banyak istrinya kan gitu. Saya nggak ngomongin kamu. Analif memang ada dari tadi saya ngomongin maksudnya kamu. begini, iya maksudnya ini dalam artian suami istri yang normal ya. Begini, suami istri yang normal maksudnya tidak berbicara poligami atau berbicara kecemburuan istri terhadap istri lain, bukan. Maksudnya saya paham maksud kamu itu di benakmu mungkin karena tidak adil pembagian seperti di tempat tidur atau gimana, bukan seperti itu maksudnya ini dalam keadaan normal sebagai suami istri, terus dia itu menjadi membangkang suami gitu. Terus iya gimana terus Anak Alif, kamu dari tadi itu kan juga berarti cuman pemikiranmu aja yang mau kamu ungkapkan. Kita anggap tadi seperti yang saya bilang. Di sini dibilang wanita-wanita, berarti istri-istri. Ya. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya, anggap aja itu istri-istri lah. Meskipun nggak dibilang bahwa ini kasus ini adalah satu laki-laki punya banyak istri, memang nggak ada dibilang. Ya, tapi kamu membuat itu menjadi satu istri, satu suami. Ya kan? Saya di sini lagi bikin bahwa wanita-wanita, di sini kata ada lebih dari satu wanita. Ya. Jadi istri-istri yang kamu khawatirkan khususnya ya, seperti yang tadi saya bilang,
mungkin wanita-wanita ini merasa kalianlah, suami inilah yang tidak memberikan jatah yang adil buat mereka. Nah, tapi ya, kita tidak tahu apa nusus itu sebenarnya. Apa definisi dari nusus sebenarnya? Apakah saat wanita bilang kamu tidak adil, itu termaksud nusus? Apakah wanita bilang saya tidak puas waktu tadi malam, apakah dibilang itu nusus? Ya kan? Oke. Nah, jadi saat Saya dengar jawab dulu, ya. dengar dulu. Saat wanita muslim ya, wanita muslim protes akan sesuatu, kalian sudah bilang itu nusus. Saat dia nusus, maka kalian harus bersiap-siap memisahkan mereka dari tempat tidur. Kalian nasihati, kalian pisahkan, kemudian kalian pukul. Buat apa pukulnya? Saya tanya sekarang. Oke, Buat sudah. apa? Jangan dipotong ya. Hmm. Begini, ya, ketika kamu itu mempresentasikan satu ayat Al-Quran, maka konteksnya dan jawabannya serta rujuk-rujukannya ada di dalam ayat itu sendiri. Contohnya, apakah yang dikatakan nusus itu? Nusus di sini yang berhubungan begini, ini, W, di dalam ayat ini ya. Satu, kalau dia berhubungan tidak taat kepada Allah. Satu, sudah ada kan di sini yang tidak taat kepada Allah, terus yang tidak bisa memelihara diri. Maksudnya dia tidak memelihara diri. Misalnya sering keluyuran atau sering kasarnya selingkuh lah gitu ya, keluyuran gitu, tidak memelihara diri. Yang berhubungan ini, gitu. Udah? Itu yang dianggap entar Udah dulu, belum? dianggap nusus. Entar dulu, belum ke klimak. Entar dulu. Terus untuk apa mukul katanya? Bukan mukul, di dalam Islam itu tidak diperkenankan untuk memukul wanita gitu. Maksudnya ketika dinasehati itu tidak tidak menggubrisnya. Lantas kita mengambil tindakan untuk pisah tempat tidurnya. Kalau solusi itu masih tidak bisa, makalah pukullah dengan cara yang baik. Maksudnya agar dia ada efek jera gitu. Bukan untuk apa memukulnya, bukan begitu. Kalau misalnya dia itu tetap dipukul masih tidak bisa, maka Islam memberikan solusi, maka ceraikanlah dia begitu. Udah? Udah itu aja? Sudah. Saya tadi tertarik sama perkataanmu yang ini ya. Maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah, ya. Betul? Nah, sekarang bagaimana itu definisi seorang wanita yang taat kepada Allah? Kita akan lihat kayak yang kemarin di surat Al-Baqarah kemarin. Ya. Yang taat adalah yang seperti ini. Ya. Masih ingat kan? Kita bahas ini. Ini yang taat. Ini yang bertakwa, yang taat ini, yang bertakwa, yang bertaat adalah yang tidak pernah menolak untuk digauli suaminya kapanpun, dimanapun, bagaimanapun caranya, dia tidak boleh menolak. Begitu. Itu namanya disebut bertakwa kepada Allahmu. Sesedih itulah nasib wanita di kaum kalian. Ya, begitu. Nah, jadi karena ada seorang wanita seperti yang tadi kemarin saya bilang, menolak untuk berhubungan badan dengan suaminya karena kemungkinan suaminya ini kasar, dipukulin juga dia. Terus apa kata nabimu? Tidak ada selain membela laki-laki itu. Membela suami dari istri yang kena pukul ini. Ya. Ada gak pernah ya kamu sebentar mengetahui bahwa itu tidak boleh? Mana sih tadi? Ayat tadi ya, sebentar. Surat An-Nisa. Surat An-Nisa 4 ayat 34. Yang ini tadi.
Ya. Adakah kamu tahu tentang nusus itu apa sebenarnya? Yang dilanggar sehingga dipukullah perempuan itu. Apa ketentuannya? Apa yang membolehkan kamu berkata bahwa perempuan ini atau istri ini sudah nusus? Makanya dibolehkan kalian memukulinya. Yang mana? Peraturan yang mana? Ya ampun. Padahal kalian sudah menasehatinya loh. Udah dinasehati. Buat apa kalian menasehati? Kalau pakai pukulan juga ya pukul aja sekalian. Ya ampun, masih belum nangkap gitu penjelasan saya. Begini, kamu belum nangkap, yang belum nangkap, Ana, yang belum nangkap itu kamu. Saya sedang bertanya, apa definisi nusus sehingga kalian dilegalkan memukul istrimu? Apa itu definisi nususnya? Apa? Sudah dibilang ketika memahami ayat Al-Quran satu, jawabannya ada di ayat itu sendiri, ya. Makanya di situ kan sudah dijelaskan ketika itu menyangkut dengan ketakwaan kepada Allah satu. Terus di situ kan ada juga tentang pemeliharaan diri, kehormatannya. Stop, Ana. Ya. Kamu bilang kan tadi taat kepada Allah. Tadi saya udah bilang taat kepada Allah ya sebagai seorang istri itu adalah tidak boleh menolak melakukan hubungan badan dengan suaminya. Kan begitu, di mana? Bagaimana? Menolak hubungan badan di mana? Hah? Menolak berhubungan badan di mana? Bisa sih deh. Ya ampun. Di mana? Terus gini, lari ke surat Al-Baqarah tadi. Padahal sebentar. Bercocok. Jadi kamu tadi kan adalah sesuatu apa ya? Sesuatu ibarat tanah. Suami itu bagaimana suami itu menabur, dia yang akan menuainya. Begitu. Itu kan kata kamu. Dari kemarin kita tidak setuju sama kata-katamu karena saya sudah baca tafsirnya. Artinya adalah berhubungan badan, Ana. Ya? Kok tafsir? Bahkan tafsir lagi. Iya, bahkan selama ayat Al-Quran itu terjemahannya bisa dimengerti, nggak usah ke tafsir, Ana, dengar. Waktu kamu turun ada temanmu yang lain. Dia bilang itu benar, memang itu cara menggauli katanya. Itu untuk menggauli istri. Kenapa kamu berani-beraninya bilang bukan menggauli istri? Kenapa? Setiap orang setelah itu kamu turun, bebas menafsirkannya. Nah, jadi dengerin Ana, ya kamu doang yang tafsirmu beda, ya agama Islammu beda, ya. Nah, kalau sudah dibilang di ayat ini, ya 223 ini, dibilang di sini bahwa yang bertakwa itu adalah ya yang mau didatangi sama suaminya kapan saja bagaimanapun caranya ya, setiap saat harus siap sedia. Itu adalah yang bertakwa, yang bertawakal, yang taat kepada Allah. Kayak begitu orangnya, istri yang kayak begitu yang taat. Makanya saya bilang kemarin, memang istri di kaum kalian itu hanya pemuas nafsu dan jadi pabrik anak di kalian itu, ya, gitu. Jadi balik lagi ke sini, kamu belum menjelaskan sama di ayat saya. Di situ. Belum menjelaskan sama saya sekarang, Ana. Jelaskan sama saya. Itu. Jelaskan sama saya di Anissa ini apa yang dimaksud dengan nusus di sini, sehingga ya pria boleh memukul istrinya. Apa nusus yang mana itu? Nusus yang mana? Sinyalmu jelek, putus-putus. Ya, nusus yang mana? Nusus yang mana yang dibolehkan kalian untuk memukul istri? Nusus yang mana?
Ya ampun, sudah dijelaskan, masih muter di situ gitu. Aduh, yang muter kamu loh, Sekarang begini, Ana. sekarang Kamu begini. gak ada Oke jawaban lah. lain. Oke, begini, we. Hmm. Ya, begini, we. Saya begini. Kalau misalnya anggaplah Al-Qur'an seperti di benakmu, ya. Oke, saya nyerahlah gitu. Sekarang kalau di Kristen itu seperti apa? Saya ingin tahu. Laki-laki memperlakukan Jadi suami kamu itu udah memperlakukan wanita setuju di ya? dalam Kristen. Jadi kamu udah Loh, setuju kok ya nggak bahwa setuju? jika Sudah saya jelaskan. iya, berarti kamu sudah Ketika setuju kamu sama itu saya. Tunggu menolak, dulu. oh Tunggu nggak dulu. setuju. Berarti kamu setuju bahwa ya, kalau memang wanita itu menolak ya, maka boleh dipukul. Kamu setuju itu? Setuju? Oh, nggak bisa begitu. Terus Kenapa mau ngapain? saya Mau nggak ngapain bisa ke kitab begitu? saya kalau ini belum selesai? Ini selesaikan dulu, Ana. Jangan kabur. Selesaikan Loh, dulu ini. begini, ketika Kalau kamu makan, itu mas kalau makan harus dijelaskan dihabiskan. tidak menerima Makan itu itu hak harus kalian, dihabiskan. Loh, kok Loh, saya begini, nggak terima gimana? ketika kamu Saya itu nanya, ini saya bertanya, saya bukan yang nggak terima. Mau bagaimana tidak nggak terima apa orang ya, saya tidak Kristen? menerima. Saya jelaskan tadi, ini saya ulang lagi ya. Ini Muter doang kok kamu, muter doang. Saya ulang lagi. Saya cuma nanya nih, gini. Ya ampun. Gini, Ana. Biar kamu gampang ngerti ya. Saya cuma bertanya. Saya cuma bertanya, Ana. Apa yang menyebabkan kamu boleh memukul padahal kamu sudah menasehati istrimu? Kamu sudah menasehati istrimu loh ini. Kamu sudah nasehatin, terus kamu sudah pisahkan, ya enggak kamu gauli. Masa habis itu kamu pukul? Hah? Pukulan misalnya, itu buat apa? Pukulan itu udah dinasehati maka pukullah loh. ketika ya ampun. Pukulan itu bukan buat manusia. Ya, dinasehati Alif. Sudah. Alif, didiemin sudah. Kamu setuju gak sama saya? Terus. Alif, kamu pernah memukul istrimu? Ya, kamu pernah pukul istrimu gak? Pernah pukul istrimu? Mana? Masih aja nggak ngerti. Kamu pernah gak pukul istrimu? Aku tanya. Pernah Apa? Pernah gak kamu kayak begini pukul istrimu? Enggak pernah. Kalau nggak pernah, ya. Kalau nggak pernah, ya. Nggak pernah. Seumur hidup nggak pernah. Ya, dengar dulu. Kalau kamu nggak pernah, berarti istrimu itu adalah istri yang taat. Dia tidak pernah menolak saat kamu ajak untuk berhubungan badan. Iya kan? Enggak, bukan seperti itu. Soalnya apa ya? Enggak pernah ada wanita yang menolak ke saya gitu. Masalahnya. Jadi nah, kalau tidak menolak ya, saat ada yang menolak kamu, apakah akan kamu pukul? Enggak gitu. Justru ini pelajaran. Ini ada sih wanita yang menolak saya gitu. Jadi kamu akan pukul dia kalau ditolak gitu. Akan pukul dia. Kan Allahmu boleh, ini boleh. Ini boleh, ini perintah Allah loh. Nasihatin dulu. Iya kan? Nasihati dulu. Ini memang makanya di sini dibilang. Mau enggak dia dinasihati? Ini kan ya nasihat nih ya. Udah nasihat, nggak ada katanya di sini. Ini perempuan udah terima nasihat belum? Nggak ada. Cuman dibilang maka nasihati mereka, terus pisahkan mereka, terus pukul mereka, ya kan? Begitu kan kata Allah. Iya, terus dari ke tafsir ya ampun. Mana ada ke tafsir saya? Begini, orang di sini aja nggak ada saya ke tafsir. Iya, begini. Semua orang ketika membaca ya, orang normal gitu ya, bukan orang yang tidak normal. Semuanya paham. Dinasihati dulu, kalau kamu didiamkan dulu, terus dipukul, kan gitu. Gitu, Jangan lompat ke ayat lain. Ayatnya bercocok tanam. Dari tadi saya di sini aja, Anak. Iya. Dari tadi kan saya di sini aja. Jelas. Nih. Iya. Makanya saya tanya sama kamu. Dengar, Ana. Kamu jawab pertanyaan saya. Jangan muter-muter. Maka nasihatilah mereka, ya, dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.
Abis dinasehati, dipisahkan, baru dipukulin. Begitu kata Allahmu. Itu maksudnya itu sudah jelas. Nasihati dulu, terus diamkan dulu. Ketika masih dinasihati nggak bisa, didiamkan nggak bisa, barulah dipukul. Itu pun dengan cara yang baik. Itu Saya Islam. Tanya, gini Ana. Kalau saya ikutin apa kata kamu ya, apakah pantas manusia memukul istrinya? Laki-laki pantas dipukul perempuan? Dinasihati. Nggak pantas. Maka kalau nggak pantas, Ana, kalau nggak pantas, kenapa Allahmu menyuruh kamu memukul mereka? Kenapa? Oh, begini. Jawabannya begini. Apakah pantas wanita itu menjual diri ketika masih punya suami? Oh, berarti ini nususnya karena dia menjual diri, begitu? Iya. Jelas. Menjual diri itu. Tidak memelihara diri. Selingkuh, tidak memelihara diri. Apakah nggak punya rasa malu? Menjual diri. Berarti kalau menjual diri itu baru nusus ya? Ya. Dengar anak. Sudah dinafkahi. Kita dapat nih. Kita dapat sekarang. Kita dapat sekarang bahwa nusus itu adalah menjual diri, betul? Iya? Ya, menjual betul. Diri. Sudah jelas. Ya, saya lebih ke situ. Menjual diri. Karena apa? Karena di situ Allah yang tidak takwa kepada Allah dan menjual diri. Ana, kalau yang kemarin gimana? Yang Bukhari 5377. Kenapa? Dia tidak menjual diri, dia bilang dia tidak mau digauli oleh suaminya karena dia tidak puas sama suaminya. Tapi dipukulin. Saya enggak dipukulin dia. Hadis, karena saya tidak tahu hadisnya itu apa dhaif, apa sahih gitu ya. Kalau Bukhari, Ana, kalau Bukhari itu nggak pernah nggak sahih, Dek. Itu sahih terus, Dek. Ya. Begini, salah kamu itu mengartikan kalau Bukhari itu sahih terus. Maksudnya meskipun sekarang Bukhari, riwayatnya itu dari siapa? Saya tidak perlu pergi ke situ ya. Yang intinya bahwa kemarin saya sudah kasih tahu. Terserah kamu ada di bawah apa enggak waktu itu. Yang jelas saya sudah bawakan itu ya. Waktu kamu turun saya nggak tahu kamu tetap di komal atau enggak. Yang jelas saya kasih tahu bahwa ada. Soalnya kalau saya diturunkan pasti saya jalan-jalan. Dengar, Ana, ada istri ya yang tidak puas. Ya, jadi dia dipukuli oleh suaminya dan nabimu justru membela si suaminya. Pak, pantas gak itu? Pantas gak itu untuk Nabi Allah? Pantas gak? Nabi Allah membela suami yang memukul. Pantas gak? Enggak, Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ada di kalau enggak salah ada di hadis Musnad Ahmad nomor 123. Bagaimana pendapat Aisyah tentang perilaku Nabi gitu ya. Terus kenapa perilaku? Iya, itu. Hadis Musnad Ahmad nomor 123. Ini kamu baca dulu. Udah kamu baca belum? Ini Bukhari. Bukhari 5377. Kitab pakaian. Iya, kenapa? Ya. Jadi di sini riwayatnya siapa? Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab, telah mengabarkan kepada kami Ayub dari Ikrimah bahwa Rifa'ah. Sinyalmu itu jelek. Apa sih, Ana? Hah? Kenapa? Udah kamu buka sendiri di situ, kamu baca. Sinyalmu lo putus-putus. Tes 1 2. Sinyalmu lo putus-putus. Suara saya gimana, teman-teman? Suara saya putus-putus kan? Ya sudah aman. Gimana itu? Sudah aman. Ana, di Bukhari 5377 ini bercerita bahwa ada perempuan yang ngadu supaya dibela sama Nabi. Tapi ternyata Nabi malah membela suaminya. Padahal dia sudah biru-biru, sudah hijau-hijau kulitnya, sudah lebam-lebam, dipukulin sama suaminya. Di mana seperti itu? Sudah biru-biru, sudah lebam-lebam. Di mana? Di Bukhari 5377. Iya, baca. 5377. Para wanita membela. Ya gimana? Enggak ada biru-biru, lebam-lebam. Enggak usah lebay.
Yang jelas wanita ini dipukulin. Lanjutkan nanti ya. Saya mau makan ya dulu kabur ya. dia, ya kabur lah. Enggak. Nanti pasti saya enggak kabur. Ya. Kabur aja juga nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa kabur juga, ya toh? Oke, jadi seperti itu ya. Tadi kita sudah baca di An-Nisa 4. An-Nisa 4. Aduh. An-Nisa 4 ayat 34. Ya, jadi di sini dibilang kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ya. Sekali lagi saya kasih tahu. Allah di Muslim ya. Pengikutnya Muhammad itu akan selalu dibela oleh Nabi. Akan selalu dibela oleh nabinya. Karena apa? Karena ya, dia adalah juga seorang suami. Suami yang kayak apa? Suami yang akan memukul istrinya ya kalau istrinya nolak untuk digauli. Ya. Jadi intinya kalau istrinya itu ya sedang bekerja kah, sedang apa ya, tetap harus mau digauli kapanpun dan dimanapun. Ya. Sama seperti di Al-Baqarah 2 tadi ya. Al-Baqarah ayat 223 itu ya. Sama seperti itu. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ini buktinya. Ya, saya sudah pernah kasih lihat ini. Ini bukti bahwa ya, istri Nabi tidak boleh menolak. Kapanpun Nabi menginginkan untuk menggaulinya, tidak boleh menolak nih. Ya, saya kasih lihat ya. Bentar. Muslim 2491. Muslim 2491. Oke, kita lihat di sini. Ya. Rasul pernah melihat seorang wanita, lalu beliau mendatangi istrinya yaitu Zainab yang sedang menyamak kulit guna melepaskan, ya. Bukan rasa rindu, ini bukan rasa rindu, ini terjemahan emang aneh-aneh ini, ya. Sesudah itu, beliau pergi menemui para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya wanita itu datang dan pergi bagaikan setan. Maka, bila kamu melihat seorang wanita, datangilah istrimu, karena yang demikian itu dapat mententramkan gejolak hatimu. Intinya, memang istri itu tidak boleh menolak. Padahal sedang apa? Zainabnya lagi menyamak kulit loh. Menyamak kulit. Jadi di atas yang dia buat itulah, di atas kerjaan Zainab itulah. Di atas samakan kulit itu, Nabi melakukan itu sama Zainab. Astagfirullah. Ya? Gak bisa. Pokoknya makanya ada peraturan seperti itu. Ada peraturan bahwa ya kalian itu sebagai istri tidak boleh menolak. Saat suamimu kepengen, kamu harus kasih kapanpun kamu mau atau nggak mau, tetap harus ngasih, harus dikasih, ya kan? Nah, dilihat di sini ada satu lagi ya, yang mau saya kasih tahu. Ibnu Majah ya, kita lihat ya. Ini bukti-buktinya bahwa memang perempuan itu hanya buat mainan, buat pemenuh nafsu. Ibnu Majah. Nih, Ibnu Majah ya. Ibnu Majah 1843. 1843. Kita lihat nih. Hak suami atas istri, ya. Selalu bicara hak suami atas istri. Ya, selalu bicara begitu. Telah menceritakan, ia berkata, tatkala Mu'adz datang dari Syam. Ia bersujud kepada Nabi, sehingga beliau bersabda, apa-apaan ini ya Mu'adz?
Muadz menjawab, aku pernah mendatangi Syam. Aku mendapatkan mereka sujud kepada para uskup dan komandan mereka. Ya, jadi dia ingin meniru ya apa yang dilakukan orang Kristen, sepertinya begitu ya. Maka aku ingin melakukannya terhadapmu. Rasul bersabda, janganlah kalian melakukannya kalau saja aku diperbolehkan memerintah seseorang untuk bersujud kepada selain Allah. Nih, perhatikan nih. Niscaya aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Apa itu? Jadi bagaimana? Warna tani? Ya, benar-benar kalian kepingin sekali istri kalian itu bersujud kepada suaminya. Ya, istri bersujud kepada suami adalah raja yang tidak bisa ditolak sedikit pun. Ya toh? Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh seorang istri itu tidak dikatakan menunaikan hak Robnya. Ya, ini yang seperti tadi saya bilang. Kalian dibilang taat, istri itu dibilang taat kalau menunaikan hingga ia menunaikan hak suaminya. Itulah sebabnya dibilang istri yang taat. Istri yang taat adalah apa? Menunaikan hak suaminya. Hak suaminya apa? Yaitu tadi menggauli, berjima. Ya. Kalau saja suami memintanya untuk dilayani sementara ia sedang berada di atas pelana kendaraan, maka ia tidak boleh menolaknya. Hah? Apa itu? What a crazy. Hah? Lagi di atas pelana. Pelana apa? Pelana unta. Di atas unta. Di atas unta lagi berjalan untanya, aduh, buruan Aisyah, aku udah gak tahan, kata Nabi. Harus mau si Aisyah, harus mau. Salahnya di mana? Salahnya nabimu tidak waras itu, Dek. Tidak waras. Bagaimana mungkin, ya? Ada seorang nabi yang katanya suci, yang ngaku-ngaku nabi dari Allah, SWT, tapi bilang begini. Saat kamu katanya berada di kendaraan, di atas unta, kamu kalau lagi kepengen, ya, istrimu nggak boleh menolak di unta itu juga, di atas pelana itu juga kalian melakukannya katanya. Ini nabi apa? Hah? Nabi suci kayak begini? Iya. Hah? Kalau kamu berada di atas pelana unta, siapa yang bisa melihat kamu di atas pelana itu? Hah? Semua orang bisa melihat kamu di atas pelana, Dek. Hah? Dan kalau nabimu saat itu ada di zaman sekarang, ya, akan kena pelanggaran. Pelanggaran apa? Pornografi, Dek. Ya. Melakukan hal mesum di muka umum tidak pantas. Ketidakpantasan dipertontonkan di muka umum, padahal dia nabi Allah katanya. Saking kepengennya tidak boleh menolak seorang istri. Kalau menolak, pukul katanya, pukulin, ya, jadi sasaran tinju. Mau kayak apa lagi, ha? Wanita-wanita muslim, inilah yang dilakukan sama nabi kalian. Membuat suatu hukum yang enak cuman buat laki-laki, kalian kena sedihnya semua, ya. Makanya ada lagu Ku Menangis, itu buat kalian. Ya, bahkan ya
Kalau kalian sudah tua, ya seandainya nih ya, suami kamu punya 4 istri, terus kamu doang yang paling tuir, ya. Kamu menurut nabimu, itu katanya kamu boleh dibuang, disingkirkan, diceraikan. Boleh. Tahu nggak? Tahu nggak itu, Dek? Itu nasib Saudah seperti itu. Ya, Saudah itu sudah berpikir bahwa, aduh gua udah tuir, ya kan? Mana si Nabi nggak pernah datengin gua lagi, dia nggak pernah bercocok tanam sama gua lagi, gitu kan? Udah tau lah gue pokoknya nih pasti si Nabi nggak bakal nih make gue nih bentar lagi gue dicerai nih, ya kan? Kalau dicerai, kamu tahu nggak? Dicerai bagi seorang istri Nabi, mantan istri Nabi, itu sangat mengerikan. Karena apa? Dia tidak boleh lagi menikah dengan yang lain. Karena apa? Karena itu hukumannya katanya. Ya, itulah ketetapan untuk istri Nabi. Saat dicerai, nggak boleh yang lain nikahin lagi. Kasian kan? Ku menangis. Gitu kan? Ya enggak? Iya, sama sekali ya. Tidak dianggap. Harus disingkirkan. Makanya kalau kalian menjadi istri yang paling tua, ya kalau dari 4 istri dari suamimu, kamu yang paling tua, wes, be careful deh, be careful, ya be careful. Hmm? Lihat, ya kita lihat ya Tirmizi, kita lihat Tirmizi, ya. Yang mau naik silakan, Hah? Nggak mau bantah saya, ya? Kalian udah mulai setuju ya sama pendapat saya ya? Udah mulai setuju ya? Oh iya, iya. 29 Tirmizi berapa sih? 2966. Oke, kita lihat di sini ya. Ini tentang Saudah, istri paling tua dari nabi kalian. Telah menceritakan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ya berkata, Saudah khawatir dicerai Nabi. Yuk, khawatir dia cuy, kasihan kan? Lalu ia berkata, janganlah Anda menceraikanku. Aku memohon supaya Anda mempertahankanku. Biarlah jatah hariku aku berikan untuk Aisyah. Nabi pun melakukannya. Ya, Nabi setuju cuy, langsung setuju dia. Ya kan? Karena apa? Ya, lalu turunlah ayat. Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian. Nih kita nanti lihat ya di surat An-Nisa ayat 128 ya. Perdamaian yang dilakukan keduanya boleh. Sepertinya ini perkataan Ibnu Abbas ya. Jadi kata-kata perdamaian yang dilakukan keduanya boleh, bukan perkataan Allah tapi perkataan Ibnu Abbas ya. Jadi Quran itu enggak selamanya perkataan Allah ya. Jadi jangan kalian bilang itu semua perkataan Allah. Enggak deh, enggak ya, enggak. Perkataan-perkataan lebih banyak tuh perkataan dari sahabat-sahabat Nabi. Dijadikan firman Allah. Seolah-olah Allah setuju sama yang dibilang. Ya kan? Shalom. Shalom, shalom Sherlyn. Tap-tap ya teman-teman ya. Tap-tap ya. Bentar ya, saya lihat dulu nih sinyal kenapa ya. Kayaknya putus-putus suara saya ya. Sebentar, kita lihat. Oke. Bentar ya teman-teman ya. Beginilah nih kalau suhu panas seperti ini ya. Sebentar. Kita akan coba untuk kita pakai pendingin sebentar. Oke.
aman nih. Oke ya. Suara saya jelas? Oke. Suara saya jelas gak teman-teman? Aman kah suara saya? Oke. Jelas ya. Oke, makasih Sherlyn. Nah, sekarang kita lihat di Anissa tadi ya. Ini kita buktikan ya. Apakah benar? Di Anissa 128 ada perkataan ini. Kita lihat ya. Anissa 128. Aduh. Anissa 128. 128 ya. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusus atau sikap tidak acuh dari suaminya. Nah, lain lagi di sini. Tadi kata si anak Alif, nusus itu ya menjual diri katanya. Gimana sih kalian tuh, nusus aja bener-bener definisinya ambigu. Hah? Memang Quran kalian ini tuh nggak ada yang jelas ya. Wajar aja saya mau salah-salahan ngomongnya, ya wajar karena memang nggak jelas Quran kalian. Ya. Lihat ini. Khawatir akan nusus atau sikap tidak acuh dari suaminya. Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Ya. Ini perkataan siapa tadi, Dek? Ibnu Abbas, perkataan Ibnu Abbas. Tapi karena ini Quran ya, kalian pikir ini kata-kata dari Allah, padahal Ibnu Abbas yang ngomong. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu, dalam kurung, dari nusus dan sikap tak acuh. Nah, ini beda lagi nih. Tadi ini nusus atau sikap tidak acuh. Terus nih dari nusus dan sikap tidak acuh. Ini dan. Kalau di sini atau. Memang kalian itu ada aja deh. Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, ini adalah peraturan saat dia mau menceraikan Saudah. Karena Saudah minta jangan ceraikan saya, Nabi. Saya akan berikan hari jadwal saya untuk si Aisyah supaya Aisyah dapat 2 hari jadwal dari jadwal itu, ya kan? Makanya kalau kalian nanti udah tuir ya, kalian menurut Nabi boleh disingkirkan karena sudah tidak cantik dan tuir, udah menggelambir. Ya, gimana? Siap-siap loh kalau kamu sudah tuir ya, diceraikan oleh suamimu loh, ya. Bukan hanya malam Jumat, jatahnya jadi nambah sama malam Kamis, ya kan? Jadi seperti itu teman-teman ya. Nabi itu memang selalu membuat peraturan itu berdasarkan apa yang dia mau untuk mengenyangkan nafsunya, mengenyangkan burungnya, segalanya. Ya, mau berapa lama lagi kalian di situ? Sudah kalau kalian nggak puas, kalian bilang, terus kalian digebukin sama suami kalian, ya kan? Terus kalian harus mau meskipun kalian lagi di atas ontak, kalian lagi di atas ontak, cuy. Kalian harus mau digauli di situ. Astagfirullah. Ya, kalau kalian nggak mau akan dilaknat oleh malaikat katanya, supaya kalian takut dibilang seperti itu sama Nabi. Astagfirullah. Makanya kalau tidak mau kalian melakukan ya, digauli, kalian akan dipukulin deh. Oke, jangan marah-marah ya, kita diskusi baik ya. Marsal. Ada tamu nih. Oke, Marsal. Halo. Marsal, selamat malam. Muslim kan? Malam. Ya. Muslim. Kenapa ngomong sendiri? Gimana menurutmu?
Gimana menurutmu ini? Hmm? Apa benar kamu boleh memukuli istrimu karena tidak mau digauli sama kamu? Boleh gak kamu mukulin istrimu? Mana? Di ayat Salah 34 paham. ya. Ini di ayat 34, Dek. Ayat 34 nih, Dek. Tuh, di sini. Katanya di situ, ya. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Masa udah dinasihati perlu dipukul itu gimana, Marsal? Silakan jawab, Marsal. Halo, suara putus-putus itu. Iya, itu kan nusus ya, pembangkangan. Itu masalah pukulan itu, pukulan yang tidak menyakitkan gitu kan. Itu aja. Nggak ada sampai Dari mana kamu babak tahu? belur itu. Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu pukulan itu tidak menyakitkan? Sedangkan ada hadisnya, ada perempuan yang dipukul sama suaminya sampai hijau-hijau. Itu gimana? Mana? Nggak pernah saya lihat ini. Emang kamu nggak tahu? Emang kamu nggak tahu? Nggak. Nggak pernah dengar? Nggak tahu. Belum. Ada perempuan yang ingin dibela sama Nabi, justru Nabi bela suaminya yang mukulin dia. Masa kamu nggak tahu itu? Hah? Bukhari 5377. 5377. Nih. Lihat. Di sini. Kamu ada itu gak? Ada HP yang lain di situ biar kamu bisa jelas bacanya? Ya, bacain aja, Ketika itu ya. Dari Ikrimah bahwa Rifa'ah telah menceraikan istrinya. Kemudian istrinya menikah dengan Abdurrahman. Aisyah berkata ketika itu mantan istri Rifa'ah tengah mengenakan kerudung hijau. Lalu mantan istri Rifa'ah mengadukan permasalahannya kepada Aisyah. Mantan istri Rifa'ah memperlihatkan bekas hijau di kulitnya. Ya, bekas hijau di kulitnya bukan karena dia lagi sakit kulit, bukan, karena dipukulin, ya. Ketika Rasul datang, kala itu para wanita membela satu sama lainnya. Kata Aisyah, sungguh yang kulihat padanya seperti yang ditemui wanita mukminah lainnya. Kata Ikrimah, tiba-tiba Abdurrahman datang bersama dua anaknya yang dihasilkan bukan dari istri keduanya atau mantan istri Rifa'ah. Istrinya berkata, demi Allah, tidaklah aku berdosa ketika bersamanya, melainkan karena ia tidak dapat memuaskan diriku. Tuh, baca tuh. Ya mana lebam-lebamnya? Nggak ada lebam-lebam itu. Kulitnya aja hijau. Tadi. Lah, itu karena dipukulin, Marsa. Aduh, nggak ngerti gimana sih. Dipukulin mana? Ini gawat ini, kalau udah kayak gini udah gawat ini. Iya, ada itu. Kamu tahu nggak ada di sini? Terkadang menandakan. Hah? Hijau Jadi itu maksudmu menandakan ini bersih kulit? biasanya. Hah? Menandakan apa? Kulit wanita itu bersih, Hijau itu biasanya seperti itu. Hijau itu. Iya, kulitnya bersih. Iya, kok ketawa? Marsa. Itu Kenapa sih kamu tuh nggak mau membuka matamu? Hah? Inilah dibilang gini. Kalau lihat. Kala itu para wanita membela satu sama lainnya. Masa kulit bersih dibela itu bagaimana? Bagaimana ceritanya? Hah? Buat apa para wanita itu membela si mantan istri Rifa'ah itu? Buat apa dibela? Hah? Kalau kulitnya kata kamu bersih, itu dibela buat apa? Buat apa? Kita dibela menjelaskan itu, menekankan itu maksudnya. Menjelaskan yang mana maksudnya, Dek?
gimana sih? Kamu ngerti gak Kecuali cerita ini? Hah? Coba kamu baca dulu ya, pahami dulu. Ceritanya adalah gini ya, saya rangkum. Jadi mantan istri Rifa ini mengadu kepada Rasul supaya dibela karena dia dipukuli. Mana pukul Dipukuli mana? sampai kulitnya hijau. Mana Lebih dipukulin hijau itu dari mana? bajunya. Nggak ada di cerita mana dipukulin, nggak ada. Yang ada tinggal Iya, kulitnya nggak ada. hijau. Paham Coba nggak? lihat. Hah? Kalau Islam tuh memahami hijau itu bersih Aduh. biasanya. Menurut apa hadisnya? Menurut apa hadisnya? Coba Ya udah, penasaran ya saya. udah. Nah, udah baca Nomor sendiri berapa? di bawah ya. Baca sendiri di bawah ya. Luar biasa. Aduh, Marsha. Emang nih Marsha and the Bear itu. Marshall, nanti baca kalau sudah kamu paham naik lagi. Ya, baca. Bukhari 5377. Bukhari 5377. Ya, ini tentang seorang istri yang minta keadilan. Minta dibela bahwa dia tuh sudah dipukulin. Sehingga kulitnya sampai hijau, lebam, artinya lebam. Ya, ngapain dia datang sampai dibela-bela sama si Aisyah? Aisyah sampai bela-bela, aduh kasihannya kamu, lihat sungguh kulihat padanya seperti yang ditemui wanita mukminah lainnya. Jadi banyak dikelilingin sama perempuan-perempuan, sungguh kulitnya jauh lebih hijau daripada bajunya. Itu bukan karena kulitnya bagus, Oon. Itu kulitnya lebam. Coba lu jatohin diri lu ke itu, ke jurang sana. Kulit lu pasti lebam, hijau-hijau pasti. Jatuhkan dirimu dari ini deh, jangan dari jurang. Jatuhkan dirimu dari ini atas pohon kelapa, jatuhin, pasti lebam, pasti hijau-hijau. Ya? Ijo-ijo kulitnya karena dipukulin. Ya, ini ada masalah. Bukan karena nggak ada masalah deh dia datang. Jadi menurutmu dia datang karena nggak ada masalah gitu, karena dia cantik mau pamer kulit ijo ke Aisyah, begitu maksudmu? Oh, ampun deh, kalian ini bener-bener. Beruntunglah kalian ada orang-orang Kristen yang membukakan ini, biar matamu terbuka, Dek. Terbuka. Memang betul itu. Dia kemungkinan saya yakin juga dia paham, tapi dia botol-botolin dirinya. Supaya apa? Dia sudah malu. Bukhari 5377. Baca Marsal, habis itu naik lagi. Bukhari 5377. Ya. Jangan pura-pura botol ya Marsal ya. Saya nggak suka. Sekali lagi saya paling nggak suka sama orang nggak jujur. Tapi memang kalian itu diperbolehkan untuk tidak jujur. Diperbolehkan berbohong kalian memang. Ya. Iya, mungkin waktu itu tren kulit hijau glowing ya. Berarti kulitnya Hulk itu jadi tren berarti waktu itu ya. Kamu lah yang harus segera. Ayo, siapa tahu ada tamu lagi nih. Tamu saya ada 137 ini kayaknya. Ya, jadi seperti itu. Memang KDRT itu adalah satu paket saat kamu menikah dengan seorang muslim. Satu paket itu. Ya. Karena menurut kitab dari Quran ini ya, kitab kalian, kalau sekalian sudah menikah dengan orang ya, orang muslim, orang Islam, itu satu paket deh. Ya. Kalian kalau nusus, entah nususnya ngapain kayak kalian ngupil kayak di depan dia nggak suka, boleh kamu langsung ditabuk saat itu juga boleh. Ya. Jadi itulah namanya ya, kalian itu harus di Ibnu Majah dibilang kalau Muhammad boleh menyuruh manusia untuk bersujud selain kepada Allah, katanya Muhammad akan bikin peraturan katanya harus bersujud kepada suaminya. Enak di lu nggak enak di gua, Mamat.
Elah. Hmm? Saya sudah pernah bilang ya, bahwa Muhammad ini sangat seksis ya. Dia tuh sangat diskriminatif terhadap perempuan. Saya sudah pernah bilang itu. Saya sudah pernah bawakan. Jadi, memang perempuan itu buat nabi kalian itu cuman mainan. Ya. Kalau lagi tegang harus ada bisa dimasukin sama dia. Kalian mau di atas lagi di atas unta kek, di atas pohon kelapa kek, ya. Kalian lagi manjat pohon kelapa, harus saat itu juga di atas pohon kelapa kalian main, ya. Apaan terkendala? Bunyi terkendala apa? Ada yang report kali. Ada terkendala apa? Nggak ada kok. Ada terkendala teman-teman. Ya, tap-tap ya teman-teman ya, biar banyak ini ya. Banyak yang mendengarkan kita, dan ini room kita akan tetap jaya 70 tahun. Yeah. Iya, bisa jadi ya, memang dia ada kelainan. Jadi dia trauma ya. Waktu pertama pernikahan ya dari Nabi itu, dia nikah sama yang lebih tua dari dia, ya. Dia nikah sama TG kali ya. Ya, karena menikah dengan tante-tante ya, ataupun mungkin bisa dibilang ya udah sepuh kali ya, karena dia masih 18, Khadijah saat itu berapa ya, entahlah ya. Nah, jadi dia merasa, wah ini udah, mana dia udah keriput katanya, mana udah gelambir kemana-mana, menurut dia begitu kali ya. Iya, berondong. Jadi karena itulah dia memiliki kelainan. Kelainan apa? Kelainan jiwa dalam melakukan hubungan-hubungan seksual ini, ya. Seperti itu. Tante Ginjang. Ada aja. Untung bukan TJ gas ya, tapi Tante Gelinjang. Oke, jadi gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas lagi ya, bahwa kalau dianggap seperti ini ya, bahwa Nabi tuh ya sebenarnya tidak seperti itu ya. Nabi itu bahkan sampai dipuja-puja lah oleh istri-istrinya, begitu kan? Ternyata enggak juga, enggak seperti itu, ya kan? Jadi dia memang ada banyak pertengkaran ya saat ada istri-istri yang baru, ya kan? Pasti ada pertengkaran, kayak Aisyah nggak setuju ya kan? Saat si Nabi tuh boleh katanya menggauli siapa saja, itu Aisyah nggak setuju, Aisyah marah-marah di situ ya kan? Terus ada juga saat dimana mereka tuh bertengkar tentang Nabi datang kemana itu. Tapi sebenarnya bukan karena kepengen untuk berjima dengan Nabi. Thank you, Bi, thank you. Bukan karena kemampuan si Nabi mereka bertengkar, bukan. Mereka bertengkar karena saat Nabi itu berkunjung ke suatu rumah istrinya, maka hadiah-hadiah akan datang ke situ. Nah, lebih banyak rupanya ke rumahnya si Aisyah. Karena lebih banyak ke rumah Aisyah, mereka pada marah waktu itu. Itu ada di Bukhari 2393 tuh. Kalian boleh baca. Di situ bertengkar mereka, ya. Bukan karena kangen pidongnya Muhammad, enggak ada di situ ya. Mereka itu bertengkar karena hadiah dari orang-orang. Kemana Nabi itu hari itu bermalam, ke situlah hadiah-hadiah itu akan datang. Gitu. Jadi karena 2 hari dari harinya Saudah ya, dan harinya si Aisyah sendiri, jadi 2 hari lebih banyak Aisyah yang dikunjungi Nabi, maka marah istri-istri lain, merasa nggak adil. Nah, itu tadi saya bilang ya, kamu berpendapat apa di suatu hubungan suami istri saat kamu ada di agama pengikut Nabi Muhammad, kamu tidak akan dianggap deh.
Ya, kamu bilang, kamu tidak adil, suamiku tidak adil. Tidak adil apa? Wajib ya, langsung dapat tinju kamu. Ya, kayak yang tadi saya bilang ya, si mantan istri Rifa itu ya. Saya nggak puas, saya nggak mau lagi mas sama kamu, saya nggak mau main lagi. Apa kau bilang? Zing langsung ya kan, langsung uppercut langsung ya kan. Hmm? Halal, pokoknya halal ya buat Nabi tuh halal. Memukuli istri tuh halal. Bahkan ada perintahnya di Quran. Ya, kalian itu katanya untuk supaya kalian itu tidak nakal, tidak nusus katanya. Kata si Ali tadi, anak Alif, katanya karena ini adalah menjual diri katanya. Bagaimana mungkin istri itu menjual diri, cuy? Aduh. Ya, bagaimana mungkin ini maksudnya wanita yang jadi istrinya itu menjual diri. Terus karena itulah kamu mukul. Kocak bener, ya kan? Sangkin udah nggak tahu lagi caranya mau ngebela nabinya kayak apa. Ya, sangkin nggak tahu lagi mau bilang apa karena memang sudah seperti ini. Ya, kenyataan pahit deh, pahit, ya. Gimana menurut kalian? Hebat ya nabimu? Hebat pasti. Oke, halo Sang. Halo Sang. Ya, Sang. Ini di surat An-Nisa. Surat An-Nisa nih Sang. Ayat 34. Kamu sebagai suami boleh memukul istrimu ya? Boleh? Enggak. Kok enggak? Tapi di sini boleh loh Sang nih. Nih, pukullah mereka katanya. Boleh berarti kamu pukul istrimu. Kalau ada alasan yang kuat baru boleh. Alasan yang kuat apa tuh Sang? Kasih tahu dong Sang. Alasan yang kuat apa Itu sih? di sananya ada. Apa? Yang mana? Ini? Yang taat kepada Allah. Yang memelihara diri. Ini. Hah? Terus baca ke bawah. Iya, yang mana? Kasih tunjuk lah. Kasih tahu yang mana biar cepet. Tunjuk ke bawah, baca terus. Ke sini ke bawah. Nih, gini. Itu. Kayak gitu. Iya. Nih ya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka dalam kurung laki-laki atas sebagian yang lain dalam kurung wanita, dan karena mereka dalam kurung laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara dalam kurung mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Itu kan dapat dimengerti. Alhamdulillah, matur nuwun, terima kasih telah dibacakan. Makasih kembali. Sekarang apa jawabannya? Ayo dijawab. Itu kan sudah jelas. Gini, Sang. Di sini dibilang, maka nasihatilah. Ini udah dinasihatin ya. Terus pisahkanlah mereka. Udah dipisahkan. Dan pukul mereka. Buat apa lagi dipukul? Hah? Kamu bisa mukul tuh sama binatang, bukan sama manusia. Hah? Ya, baca ini istrimu loh. Sepotong. Ini istrimu. Ini istrimu. Kenapa? Sudah dinasihati kok malah dipukul juga disuruh Allah. Ya, pemahaman kayak anak TK kamu.
Ya, silakan kamu jelaskan sama saya kenapa Allahmu menyuruh memukul. Kenapa? Kenapa? Kata siapa itu kan sudah jelas terjemahnya. Baca dari awal sampai akhir dapat dimengerti. Iya, makanya jelaskan. Jelaskan sama saya kenapa kalau sudah dinasehati terus juga harus dipukul itu kenapa? Apa Kata alasannya? siapa? Kata siapa? Bacanya jangan sepotong-potong. Kata Tadi kan Allah, sudah ini kata jelas. Allah. Iya, makanya ini Kata saya tanya sama siapa? kamu, kenapa? Sang, kamu ngerti apa enggak? Kamu jangan kayak anak kecil. Kamu yang nggak ngerti. Hah? Kamu yang nggak ngerti. Iya, kalau saya tidak ngerti, kamu jelaskan. Jangan ngomong kata siapa jangan. Itu kan sudah jelas Kita sama-sama terjemahannya. dewasa. Dengar Sang. Kita sama-sama dewasa dan kita tahu ini adalah Quran ya. Quran itu yang ngomong pastinya Allahmu. Kenapa Iya. Allahmu menyuruh kamu menasehati, abis itu menyuruh dipisahkan, abis itu disuruh pukul? Bagaimana? Ya. Kenapa mesti dipukul tuh? Kenapa dipukulin istrimu? Kenapa? Ya, baca terjemahnya susah paham. apalagi Kenapa Arabnya. dipukulin istrimu, Sang? Kenapa, Dek? Kasihan. Kalau Siapa yang dipukulin mukuli? kasihan istrimu, Dek. Jangan dipukul. Siapa yang mukuli? Ada-ada Nasihat aja cukup, nasihat aja cukup. Jangan dipukul. Kenapa Allah nyuruh pukul? Hah? Ya, Kenapa? Jawab. enggak kenapa. Itu alasannya kan jelas. Dijawab, terjemahnya dijawab, baca. dijawab. Udah malu ya? Udah malu menjawab ya? Kalau malu saya atau enggak masuk agama Islam. Ini kan saya sampai hari ini Iya, Islam. berarti nggak tahu malu gitu ya? Nggak tahu malu ya? Inilah orang-orang nggak tahu malu ini, ya. Saya tanya sekali lagi, Sang. Kalau kamu nggak jawab, saya turunkan. Kenapa kamu Mau disuruh sekali Allahmu lagi, yang mau- Maha Suci? mau sekali Kenapa lagi, kau mau disuruh 3 kali Allahmu lagi, mukul-mukul? mau Kenapa? 5 lagi, Kenapa mau- disuruh pukul? Kenapa disuruh pukul, Dek? Kenapa? Nggak bisa jawab. Iya. Siapa yang menyuruh mukul? Ada-ada aja. Nah, botol. Ya. Jadi menurut kamu, ini ucapan siapa kalau bukan ucapan Allahmu? Hah? Yang suruh mukul itu ya Allahmu, botol. Yang suruh mukul itu Allahmu, siapa lagi? Hah? Makanya saya katakan, Allahmu itu bikin peraturan yang hanya ya berpihak kepada laki-laki, menguntungkan laki-laki, bikin enak-enak sama laki-laki, ya. Karena apa? Karena nabimu memang diskriminatif terhadap perempuan. Makanya boleh Allahmu itu menyuruh dipukulin istrimu, dipukulin, boleh. Ya? Paham? Kamu mau sampai kapan kamu memukuli istrimu? Sampai kapan? Bagaimana mungkin ini perintah dari Allah? Hah? Udah ada kata nasihat di sini. Nasihat udah ada. Kenapa nggak cukup nasihat itu? Malah disuruh pukul, itu buat apa? Allahmu itu berarti jahat. Jahat kamu, Mas, jahat. Ya? Sama seperti yang kemarin saya bilang di surat Bukarah. Al-Baqarah ya ayat 223. Di situ dibilang ya bahwa wanita itu boleh didatangi kapan saja kamu mau. Mau dari depan, belakang, atas, bawah, dari hidung, dari mana aja yang ada lubangnya boleh katanya. Ya?
Boleh kata Allahmu, ya. Dia bilang cuman tidak boleh kalau itu tafsirnya ya. Kalau lagi haid. Itu tafsir, ya kan? Tapi di situ di kata-kata aslinya nggak ada kata-kata haid, itu nggak ada. Kita lihat deh. Ya, kita lihat sekali lagi ya, yang kemarin ini ya, yang kemarin yang saya bawakan ya. Lihat. Istri-istrimu, thank you, love you. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Ya, mana di situ ada kata kecuali? Nggak ada kata kecuali, nggak ada. Ya, bahkan ayat ini turun karena untuk menselisihi, untuk berbeda dari kaum Yahudi. Yang bagaimana? Ya, karena Muhammad itu nggak mau mirip-mirip dengan kaum Yahudi meskipun dia sudah baca. Makanya saya bilang, kitabmu ini sering nyolong dari kitab Yahudi dan kitab Kristen. Lihat ini, ayat ini turun sebagai sanggahan, ya, sanggahan atas keyakinan kaum Yahudi bahwa jika suami mencampuri istrinya di farji dari arah belakang, maka anak yang lahir dari hubungan itu akan bermata juling. Ya. Ini adalah mitos, ya, yang menurut dari Quran ini mitosnya orang Yahudi. Nah, karena untuk yang menyanggah, untuk menselisihi, untuk tidak sama ajarannya, katanya Allahmu seperti ini. Ya, supaya tidak sama katanya. Ya, supaya tidak sama mitosnya seperti ini. Cie-cie, baru ketahuan ya. Ketahuan nih nabi kalian ya, nggak mau sama, padahal rata-rata sama semua, ya kan? Ya, Abraham jadi Ibrahim, ya kan? Dia lupa ganti nama Musa, ya, Musa tetap Musa, lupa dia gantinya, ya kan? Yesus jadi Isa, ya kan? Apalagi yang kalian tahu? Diganti-ganti semua sama nabimu. Padahal dia nyolong itu, nyolong cerita dari Injil dan Taurat. Karena kalian memang harus beriman kepada Injil dan Taurat. Ya, di mana sekarang Injil dan Taurat itu sama kalian? Ada gak kalian pegang? Hah? Gak ada kan? Karena memang kalian hanya melakukan apa yang dikatakan Allahmu alias ya, aka is Muhammad. Ya, tuh. Oke, kita balik lagi. Dinos. Kirain tadi si Marsal nih. Marsal belum datang ya. Dinos. Dinos. Kok malah ngopi dia? Stay down. You stay down. Kamu ketahuan mau report. Ya, janganlah pakai cara-cara klasik begitu, naik ke atas terus ngopi, taunya report ya tah. Ya, jadi seperti itulah yang dilakukan ya. Allah kalian aka Muhammadan ya, Muhammadan. Ya, dikarenakan ya, apa tadi ya saya mau ngomong. Kalian itu boleh menggauli ya, siapa saja ya, maksimal 4. Kalau mau lebih dari 4, 1 dicerai, 1 dikawin lagi, begitu. Mana ya, saya punya sih itunya ya, sambil nunggu si Marsal nih. Marsal nggak datang-datang nih, tapi kita tunggu ya sebentar aja. Nih, saya kasih lihat. Saya ada ininya nih. Ada videonya dari Abdul Somad. Bentar ya. Tahu kan Abdul Somad, teman-teman? Bentar ya. Kita lihat. Yang kalau kawin tuh katanya
nikah 4, lebih dari 4 bisa katanya. Caranya begini kata dia. Ya. Sebentar, saya lihat. Loadingnya lama, Dek. Oh, ini nih si Marsal. Marsal bukan nih? Oh, si Denny. Oke, kita terima dulu ya Denny ya. Halo Denny. Halo Denny. Den. Ya, Ada yang mau kamu sampaikan, Den? Silakan. ya kalau soal Abdul Somad tuh bisa menikah biar 20-30 bisa Islam itu. Betul itu, betul. Yang penting dia bertanggung jawab saja. Kalau yang 4 itu ya Tanggung seperti jawab. yang kemarin itu ya itu rujukan yang 4 itu padahal bukan untuk beristri, cuma Islam mengambil dari situ. Yang 4 itu padahal bukan untuk istri gitu. Bisa 20-50 juga bisa, dia tanggung jawab saja. Kalau menurutmu ada orang di dunia ini yang adil gak? Ada gak yang adil, Den? Ada gak yang adil? Enggak ada. Gak ada. Enggak ada yang adil. Enggak bisa. Berarti seharusnya kalau tidak ada yang adil, boleh nggak orang itu beristri lebih dari 1? Ya, Kalau memang kalau kenyataannya tidak ada tergantung yang situasinya adil, ya kan? Ya dong. Kalau nggak ada yang adil, ngapain diperintahkan Allahmu untuk beristri lebih dari 1? enggak ada perintah Allah lebih dari 1, enggak ada. Loh, kan ada, udah pernah Enggak saya ada. kasih lihat. Gimana sih? Kalau Hah? kalau itu kan Kita lain pernah cerita. Itu kan lain ceritanya, yang 4 itu lain. lain ceritanya Lain maksudnya ceritanya gimana? itu. Lain ceritanya maksudnya? Itu Maksudnya kan gimana? ada orang yatim piatu. Kemarin kan yatim piatu. Makanya yang 4 Aduh, yatim sebenarnya bisa piatu. kos. Iya, jadi kan itu Iya, ada perintahnya sebenarnya bisa berarti 10, kan? 20 bisa. Iya, Ya, 10 cuma Islam mau ini berapa ratus pun mempelintir kan, boleh. mempelintir. Masalahnya, tadi kan Iya, udah kita kasih cuma tahu, tidak ada ya, yang ya. adil. Yang adil itu hanya Tuhan. Ya, kalian tidak pantas untuk Ya, punya benar. istri lebih dari 1, nggak boleh. Enggak, Tapi kalau ada kesempatannya karena gimana lagi? Den, karena ya kalian nafsu Ya, sama kayak nabi kalian nafsunya besar ya, jadinya banyak istri kalian. Ya, enggak. Itu kan maksudnya mumpung ada ya dikawin aja 10 apa kan nggak apa-apa sih. mumpung ada. Membantu orang maksudnya. Kamu Ya, membantu masa orang jangan kita gimana? cari-cari saja. Yang membantu ya Ya perempuan kan itu itulah, kan membantu melepaskan hasratmu. Gimana? Nggak ketemu lagi saya, kalau lagi nggak live ketemu, giliran kalau live saya cari-cari nggak ketemu ini. Aduh, gimana? iya. Tapi kamu pernah Ya tahu sudah ya? saya lihat video itu ya Pernah, benar gitu. iya, Tahu. pernah tahu ya? Benar itu kata Sungguh itu benar. Ya, Iya, biar 20 bisa, yang penting tanggung jawab saja. iya. Nggak Tanggung ada jawab tanggung artinya dikasih jawab. makan, dikasih Gimana lahir sih? batin. Den, Oh, nabimu itu yang nggak aja, boleh. dengar. Nabimu aja pernah kabur dari istri-istrinya selama 1 bulan gak kasih nafkah. Tahu nggak kamu? Hah? Dia kabur Nggak nggak kasih mungkin, emang dia nafkah, kemana Denny. dia. Gimana itu disebut adil? Kamu Kemana nanti dia kabur, carilah di dia kan hadis. nabi pasti dicari sama Cari, orang. Den, kamu cari ya, cari ada hadisnya. Ada hadisnya di situ dibilang Nabi itu pergi dari istri-istrinya ya dan tidak memberi nafkah sama sekali. Kamu cari di hadis ada itu ya. Jangan percaya, Itu Den. jangan percaya hadis. Hadis itu buatan, jangan percaya hadis. Nah, terus sekarang saya tanya, berarti kamu cuman boleh percaya sama Quran? Iya, cuman Ya, percaya kita Quran. boleh menafsirnya sendiri. Ya, Kalau kamu percaya sama Quran, apakah Quran menjelaskan segala sesuatu?
Ya enggak semuanya, tapi kan kita bisa menafsirnya sendiri. Kalau memang Qur'anmu ya seperti yang kamu bilang ya, itu sudah cukup, sudah lengkap. Sekarang saya tanya, Ya, kamu dapat dapat tata cara sholat itu dari mana? Kalau nggak dari hadis-hadis, hah? Dari mana? ya, ya, ya kalau kalau ya memang begitu. Ya kalau kita kita tidak tidak bisa mentafsirnya, ya paksa kita ke hadis. Kalau Makanya, tafsir jadi saya kalau sholat itu kamu, walaupun dia baca, iya Den, jadi kan kita nih ya, kalau di sini Allah bilang apa, ya kita harus lihat apakah nabimu melakukan perintah Allahnya. Makanya kita pergi ke hadis untuk verifikasi. ya Verifikasi apa tuh maksudnya? Apakah benar nabimu sudah melakukan perintah Allah yang di Quran? Gitu. Paham ya Denny? Itu makanya saya sering ke ya benar. hadis. Ya Pak. Nah, jadi Ya bagaimana tapi menurutmu? hadis kan banyak. Apakah kamu boleh memukul istrimu? Ayo, boleh gak pukul istri? Ya, ya Hmm? kembali ke tadi Boleh? ga, kalau itu kan maksudnya ya boleh, itu kan perintahnya. Kalau dia tidak maksudnya Ya, ya. orang itu dengan tidak sholat, tidak apa, baru dipukul, dinasehati dulu, baru dipukul. Bukan Iya. dinasehati terus dipukul, bukan. Nah, Nasehati dulu, baru kalau nggak mau, baru dipukul. ini apa ini? Maka Ya, nasihatilah. Habis dinasihati, diapain? Dipisahkan dari tempat tidur. Terus diapain lagi? Dipukul. Pukullah mereka. Itu kata Allahmu. Lengkap. ya. Dinasehati dulu, kalau nggak mau baru dipukul, itu maksudnya, jangan dipelintir. Nggak ada di situ Sama dibilang juga, mana coba. Nih, kita lihatlah yang perkataannya ya. Kita lihat perkataannya. Kaum laki-laki pemimpin atas kaum wanita karena telah melebihkan Allah sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka telah menafkahkan dari harta-harta mereka, maka wanita-wanita yang saleh, yang taat, yang menjaga diri bagi yang tidak hadir karena telah menjaga Allah. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusus mereka, maka nasihatilah mereka dan pindahkanlah mereka pada tempat tidur dan pukullah mereka. Ini langsung semua. Enggak pakai kayak kamu bilang, nasihati dulu. Kalau mereka dengar, jangan dipukul, jangan dipindahin. Enggak ada, ini cuman prosesnya satu kali loh. Satu kali jalan ini. Maka nasihatilah mereka dan pindahkanlah mereka pada tempat tidur. Dan pukullah mereka. Abis dinasehati ya cuman disuruh ke betul. tempat tidur untuk dipukul. Abis itu diapain? Mungkin ya dianu-anuin. Ya tidak betul itu dinasehati, Nah, kalau belum ya dipukul maksudnya. Sama lanjut juga dengan anak ini. anak Ini kecil yang lanjut 10 tahun. loh. Den, ini Ya berkelanjutan. benar sudah Ini itu. berkelanjutan, bukan karena bukan satu-satu. Kalau udah didengerin, kalau dia bertobat saat dinasihati, jangan lagi yang proses ininya enggak ada. Ini terus berlanjut. Berlanjut. Kalau udah kamu nusus ya, istrinya nusus, langsung nasehat, masukin ke tempat tidur, lalu pukul. Begitu. Ya dinasehati lah, kalau nggak mau ya baru dipukul, itu maksudnya. Saya tafsir Nggak sendiri bisa ada, kok. Dences. Gimana sih kamu? Ya, Nggak makanya ada. itulah fungsinya Allahmu tuh tafsir, maksudnya tidak itulah fungsinya begitu. ya. Makanya kan kamu Walaupun pakai Allah tafsir sendiri kalau dia sekarang. salah, Kemarin nggak setuju tafsir. Gimana? ini Sekarang tafsir kamu saya butuh sendiri, tafsir. tafsir saya Tadi sendiri. katanya Quran doang. Ini Oke, kan oke, tafsir oke. aku, Ya ini kan udah. tafsir aku. Aku berhak Iya, iya. menafsirnya. Oh, berhak ya? Masa sih? Iya, Emang iya. iya, Bukannya harusnya iya kan aku kan ustadz Islam. doang yang boleh. Kamu bukan Ini Islam. ini nggak boleh, nggak boleh.
nggak boleh begitu. Emangnya dia aja yang bisa tafsir, kita kan juga bisa. Kita kan baca juga Al-Quran apa maksudnya. Sama juga anak sama juga anak kecil itu yang sudah balik, dia nggak mau sholat dipukul juga dia, begitu juga dia anak kecil itu yang 10 tahun sudah balik, Iya, iya. dia nggak mau sholat nggak mau apa, dipukul juga. Sama juga Tapi perempuan kamu itu kamu dinasehati nggak masih mau. Den, kamu masih Muslim? Masih Hmm. Muslim? Masih? Iyalah, ya Oh, Muslim, masih. ya Ya. Islam, enggak bukan Muslim tapi Islam, Islam saya. Iya, kamu agamanya Kalau Islam Muslim ya? itu berat orang. Agamanya. Ya, Berat kalau ya? kalau Berat ya. Muslim itu Kamu berat, cuman agama. nggak mungkin Cuman orang bisa cuman Muslim. Iya, iya ya. KTP kamu Islam ya? Iya kan? ya. Kalau Muslim itu berat, jaga mata, jaga tingkah laku, banyak Iya, iya. godaannya. Nggak mungkin ada orang Muslim sulit. Iya, iya. Islam saja yang bisa. Jadi jangan gitulah, Den. Jangan kamu pukul istrimu ya. Jangan ya. Nasehat aja udah, jangan Ya enggak, dipukul ya. enggak. Kalau sekarang ini Jangan sudah kasih tahu lakukan ya di ya. Indonesia ini, Tapi masalahnya ya gini, enggak Den, lah. kalau kamu nggak pukul menurut Quran, kamu nggak menjalankan perintah Allah kalau kamu nggak pukul istrimu. Itu yang disebut Muslim namanya. Itu Muslim namanya kalau itu dia disebut Muslim ya. itu disebut Iya, iya. perintah. Harus Ya, ya, taat ya, seolah-olah harus Al-Quran itu taat adalah ya. perintah. Iya, iya. Iya, Ya, iya. kalau kita Islam itu hanya petunjuk. Islam itu hanya petunjuk saja. Kalau Ah, salah iya. kita bisa buang walaupun dia wahyu sekalipun. Kalau salah Wih, ya nggak benar luar sudah itu biasa walaupun ini. Allah itu Luar ya. biasa ini, teman-teman. Merdeka, Den, merdeka gitu, Den. Ya, Ya, ya. Oke lah. Makasih ya, Den ya, udah naik ya. Ada lagi? oke. Oke, terima kasih ya. Oke. Tuhan Ya, makasih. berkati. Bye. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi gimana ini si Marsal? Kok nggak naik-naik kamu, Marsal? Sudah tidak ada, kau sudah menghilang dari line saat kamu membuka Bukhari 5377. Menghilang dari line dia, teman-teman. Saat membaca Bukhari 5377. Dia bilang, tadi itu ya si Marsal yang ngomong ya, kulit hijau itu karena kulitnya cantik. Lebam katanya karena glowing katanya. Aduh, Dek. Demi membela nabimu ya. Nabimu yang punya peraturan yang aneh. Super duper aneh dan bejat. Ya. Sampai berkuat tuh bejat ya. Itu tuh. Peraturan bejat ya yang dibuat sama nabimu itu merugikan banyak wanita. Di mana wanita harus dipukuli saat tidak taat, saat tidak mau digauli. Wanita itu benar-benar direndahkan di agama ini. Ya. Oke, coba kita lihat. Salako. Ya, salam. Ya, shalom. Kristen ya? Salam. Kristen. Oke, puji Tuhan. Ada yang mau disampaikan? Ya, saya ingin kata orang dengerin diskusi ataupun ini saja. Iya. Semangat. Makasih loh. Iya, makasih. Firman Tuhan. Terima kasih Pak Salako. Semoga diberkati dengan Roh Kudus. Amin. Makasih Pak. Oke. Ya. Terima kasih. Itu aja Pak. Ya. Itu aja. Nah, Oke. itu saja. Oke. Tuhan berkati ya Pak. Terima kasih. Oke. Tap-tap ya teman-teman ya. Tap-tap ya. Ya, shalom Novyung baru datang si Novyung. Apa kabar? Ya, jadi seperti itulah ya. Kalau yang namanya
KDRT ya. Kereta darurat itu, artinya kereta darurat ya. Aduh, gimana sih Clim? Ayolah perempuan-perempuan muslim, muslimah-muslimah, mau sampai kapan kamu? Hah? Ini diperbolehkan sama Allahmu, suamimu itu memukuli kamu. Mau sampai kapan? Bahkan ya, manusia itu aja ya, pantas memukul anjingnya kalau anjingnya nggak taat. Tapi saya jarang banget saya tuh pukul anjing saya. Tapi kalau kamu ya, salah sedikit aja, ya, entah nusus itu apa definisinya, kamu udah melakukan nusus itu apa, nggak ada. Ya. Ketetapan nusus itu apa, definisinya apa, ya? Apakah saat kamu nih melakukan hal tertentu itu disebut nusus? Padahal menurut kamu melakukan hal itu karena kamu ya merasa tidak adil, ketidakadilan. Ya. Seperti yang dilakukan oleh mantan istri si Rifa'ah. Ya. Bukan si Rifa yang tante-tante itu ya, bukan ya. Kalau tante yang itu mah gaswat cuy. Ya. Iya, udah dipukulin, dipoligami, ya kan? Cobalah, mau derita apa lagi yang kalian mau tetap di situ, Dek? Udah menderita kayak begitu, kismin segala macem kalian terima, ya? Dipukulin lagi kalau nggak mau digauli. Ih, jijik banget sih. Sudah jatuh tertimpa tangga itu lebih enak itu daripada kayak begitu kalian. Ya. Ayolah ya. Terimalah Yesus ya. Kalau di Kristen ya, lihat di sini ya, kita lihat ya. Di Ulangan kita lihat. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Firman Tuhan bilang ya, tidak ada di kitab kami tuh yang pro ke laki-laki saja. Ya, ketetapan-ketetapan hukum-hukum yang ada itu semuanya rata, adil. Ya, lihat ini ya. Ulangan 5 ayat 21. Ayat 21. Kita lihat. Nih. Ya. Nih. Kalau memang nabi kalian beriman kepada Taurat, dia harusnya melakukan hukum Taurat ini. Tapi sayangnya, nabi kalian ya tidak akan pernah bisa dibilang melakukan hukum ini. Ini hukum Taurat. Jangan mengingini istri sesamamu, yang dilakukan sama dia apa? Justru ingin mengingini istri anak angkatnya. Dan jangan menghasratkan rumahnya. Dia kawin sama si Khadijah demi apa? Hartanya, ya. Atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan. Apa yang dilakukan sama nabi kalian? Dia menggauli Maria Kiptia di harinya Hafsah, di ranjangnya Hafsah, di rumahnya Hafsah, di hari gilirannya Hafsah. Atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, nabimu bilang ke umat-umatnya, Allah butuh pinjaman, makanya sini ladangmu saya pinjam. Sama sekali nggak masuk nabi kalian. Ini adalah hukum Taurat. Bagaimana mungkin nabimu dibilang ya, mengimani Taurat dan Injil, tapi hukumnya ini dia langgar semuanya, dilanggarnya, ya. Jangan kepanasan nanti meledak. Duer gitu ya. Ya? Paham, Dek? Mau sampai berapa lama kamu di situ, Dek? Di nabi yang benar-benar sudah ketahuan palsu, sertifikat.
false prophet, ya. Kita lihat. Ini yang di perjanjian baru ya. Kita lihat di Ibrani 3 ayat Ibrani 13 ayat 4. Ya. Lihat. Ya, ketetapan di hukum Kristen tidak ada ya itu berpihak ke suatu gender, tidak. Semua sama, lihat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Makanya kami hanya satu untuk selama-lamanya. Kalau cerai karena suaminya atau istrinya meninggal dunia, kamu baru boleh menikah lagi. Kalau ada perzinahan, itu pun harus diselidiki dulu. Kalau sudah pasti benar-benar perzinahan, maka boleh bercerai, ya. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Ya. Ini hukum dari ini aja, lihat. Bisa gak masuk nabi kalian? Gak bakal bisa. Gak bisa ini hukum ini gak bisa. Ya. Kalian mau bilang kalian mengimani Injil? Hah? Ini aja kalian, nabi kalian aja nggak masuk dalam kategori memenuhi peraturan ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Bagaimana mungkin nabimu hormat terhadap perkawinan kalau dia bilang nikahilah 3, 2, 3, 4 katanya. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Nabimu bawa si Maria Kiptia di tempat tidur si Hafsah. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Siapa yang sering begini? Nabimu siapa lagi? Paham? Ya? Gak boleh lah, gimana sih? Apanya gak boleh lah? Oke ya, kalian ya harus tahu ya, mana yang benar-benar Allah yang sejati, Allah yang benar. Jangan kalian mau dibodoh-bodohi oleh ulama dan ustadz-ustadz kalian. Kalian salah mengikuti nabi yang sudah metong dan tidak bangkit-bangkit. Buat apa? Naik kamu, Boman. Naik, Boman. Naik, Boman. Naik. Saya sudah kirim undangan ya. Naik, Boman. Naik kau, Boman. Ayo naik. Takut kau? Takut? Takut kau, Boman? Naik kau, naik. Naik kau. Ayo. Naik lah, nggak usah typing. Ayo. Berarti kau tidak punya pidong kau ya. Nggak ada pidongmu untuk naik ya. Nggak punya pidong kau berarti. Emang luar biasa uclim-uclim ini ya. Nah, jadi seperti itu ya. Saya sudah mute kamu ya, Boman ya. Makanya jangan nakal, jadinya pidongmu nggak ada kan? Hilang kan pidongmu? Ya, oke. Boleh kita doa ya. Karena si Marsal udah nggak naik dia. Udahlah, biarkan saja dia. Dia sudah malu itu pasti ya kan? Kita doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kau berkati Tuhan teman-teman yang tadi naik Tuhan, terutama si Denny Tuhan. Biarlah dia terbuka matanya Bapa, hati dan pikirannya Bapa. Berikan Tuhan hikmat-Mu Tuhan kepadanya Tuhan. Biar dia menemukan Bapa, Engkau Allah yang sejati Tuhan. Tuhan tolong juga teman-teman yang tadi naik Bapa, anak Alif, sang pengembara, siapapun tadi yang naik Bapa, si Marsal pun Tuhan Kau tolong mereka semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan teman-teman yang tap-tap.
Berkati teman-teman yang memberikan gift Tuhan Yesus. Berkati setiap viewer yang ada Tuhan Yesus, segala permasalahan mereka Bapa, biarlah mereka mencari Engkau Tuhan dan menemukan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih ya teman-teman ya. God bless you ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Thank you.